Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan tentang SOP (Standar Operational Procedure) pemasangan terapi atau pemberian terapi oksigen pada pasien dengan penurunan kesadaran, kemudian dengan RR-nya 30 kali per menit. Sebelum saya melangsungkan SOP, saya akan menjelaskan poin-poin terpenting dalam melaksanakan terapi oksigen. Yang pertama, apa sih itu terapi oksigen? Terapi oksigen adalah pemberian oksigen dari luar ke paru-paru dengan bantuan alat seperti nasal kanul atau sungkup sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian, apa sih tujuan dari pemberian terapi oksigen? Tujuan dari pemberian terapi oksigen yang pertama adalah untuk mempertahankan kadar oksigen di dalam tubuh kita, kemudian untuk menghambat atau mencegah terjadinya hipoksia dan yang ketiga adalah menurunkan kinerja dari paru-paru. Kemudian apa sih indikasi dari terapi oksigen? Yang pertama, indikasi dari terapi oksigen adalah pasien mengalami sesak napas, hipoksia, kemudian pucat, sianosis, pasien mengalami penurunan kesadaran, kemudian pasien dengan pos operasi atau pos pembedahan. Nah, itulah tadi poin-poin terpenting dalam melakukan SOP. Jadi harus diperhatikan secara benar-benar. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita akan mempersiapkan alat sebelum melaksanakan tindakan terapi oksigen. Nah, adapun alat-alat yang perlu kita siapkan adalah yang pertama, di sini saya ada alat-alatnya. Di sini ada plester, kemudian ada kasa, ada tisu, kemudian ada masker sebagai APD untuk perawat itu tersendiri. Kemudian untuk melakukan tindakan pemasangan oksigen, kita perlu alat seperti yang saya pegang ini, yaitu ini nasal kanul dan juga tabung oksigennya sendiri. Ini tabung oksigen dan humidifier. Baiklah, ini telah saya jelaskan alat-alat yang kita perlukan dalam melaksanakan tindakan terapi oksigen. Selanjutnya kita persiapan untuk perawatnya. Untuk perawatnya kita wajib menggunakan APD. Nah, sebelum kita tindakan langsung ke pasien, kita harus cuci tangan terlebih dahulu, kemudian memakai APD, kemudian baru kita ke pasiennya. Baiklah, saya akan memakai APD terlebih dahulu. Nah, baiklah, di sini saya telah memakai APD seperti ini, memakai masker, kemudian saya sudah melakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Kemudian langsung saja kita menemui pasien kita untuk melakukan terapi oksigen. Yang pertama, kita bawa alat-alat atau dekatkan alat-alat kepada pasien, kemudian kita melakukan inform consent, memperkenalkan diri kita kepada pasien, kemudian menjelaskan tujuan kita kepada pasien, menjaga privasi kita kepada pasien. Lanjut, langsung saja kita ke pasiennya. Kita dekatkan alat-alat, kemudian kita inform consent. Berhubung pasien yang mengalami penurunan kesadaran, kemudian ada keluarga yang menemani, jadi kita inform consentnya kepada keluarga, bisa juga di depan pasiennya. Assalamualaikum Bapak, Ibu, perkenalkan saya perawat Kartika Apriliani. Perkenalkan diri jangan lupa. Di sini saya akan melakukan pemasangan terapi oksigen kepada Bapak. Karena Bapak mengalami penurunan kesadaran, kemudian RR-nya atau pernapasannya itu 30 kali per menit. Jadi harus dilakukan pemasangan oksigen untuk mempertahankan kadar oksigennya dalam tubuh Bapak, kemudian untuk mencegah terjadinya hipoksia dan meminimalkan kerja dari paru-paru. Kemudian bagaimana Bu? Apa Ibu bersedia? Pemasangan terapi oksigen ini tidak membahayakan, justru malah mensupport pernapasan pada Bapak. Bagaimana Bu? Kalau keluarga pasiennya sudah bersedia, kita melakukan tindakan pemasangan terapi oksigen. Jangan lupa kita tutup sampiran pada pasiennya. Sebelum kita melakukan ini, kita cek dulu identitas pada pasien. Kita lihat gelang pasien sesuai dengan order dokter dilakukan kepada Tuan A, tanggal lahir tanggal 12, kemudian tanggal 12 Juni 1980. Kita lihat tanggal lahir dan namanya. Setelah sesuai baru kita melakukan prakteknya. Baiklah, yang pertama
kita harus memposisikan pasien terlebih dahulu. Kita lihat pasien kita mengalami penurunan kesadaran. Berarti pasien kita tidak perlu dilakukan dengan semipoler karena takut terjadi bahaya atau nantinya akan mempengaruhi atau dapat mencelakai pasien tersebut. Jadi cukup dengan ditidurkan saja. Kemudian sambungkan alat seperti nasal kanul atau sungkup pada tabung humidifier. Sesuai dengan kondisi pasien, bisa menggunakan sungkup atau bisa menggunakan nasal kanul. Karena di sini kita anggap saja ini sungkup ya, karena keterbatasan alat, jadi kita anggap ini sebagai sungkup. Baiklah, karena pasien mengalami tidak sadarkan diri atau ini, jadi kita pasang pakai sungkup. Penurunan kesadaran diri. Nah, seperti ini. Jadi, sebelum kedua lubang ini dimasukkan ke dalam hidung pasien, pastikan terlebih dahulu dalam keadaan bersih. Makanya kita perlu tisu atau kasa untuk membersihkannya. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah itu, kita tes apakah oksigennya mengalir dengan baik atau tidak. Cara mengetesnya cukup diletakkan di daerah atas punggung tangan kita. Kemudian kita putar. Untuk oksigennya 1-5 liter untuk sungkup penggunaan nasal kanulnya. Ternyata oksigennya mengalir seperti lancar, tidak ada hambatan. Kemudian kita pasangkan ini kepada bapaknya. Bapak, maaf ya Pak, permisi, saya memasangkan oksigen untuk mensupport mempertahankan oksigen dalam tubuh Bapak. Pasangkan seperti ini hidungnya, kemudian ini telinganya, seperti ini. Jadi pastikan nasal kanulnya berada pada hidung atau berada tepat pada tempatnya. Kemudian untuk mempertahankan selang nasal kanulnya, kita beri plester untuk memperekatnya. Jadi plesternya diletakkan di kedua pipi pasien. Nah, seperti ini. Jadi kita tambah plester. Nah, kita beli plester juga. Setelah itu kita cek, kemudian kita tanya, kalau misalnya pasiennya sadar, kita tanya respon pasien 15 menit setelah kita melakukan tindakan. Kita cek respon pasien, bagaimana perasaannya, kemudian setelah dilakukan tindakan ini bagaimana, apakah ada keluhan atau bagaimana, kita tanyakan respon pasien, atau bisa tanya respon keluarga, bagaimana respon tubuh pasien setelah dilakukan pemberian terapi oksigennya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendokumentasian. Pendokumentasian penting bagi perawat. Jadi jangan lupa catat tanggal pemberian terapi oksigen, kemudian perawat yang melakukannya. Setelah itu catat juga respon dari pasien setelah 15 menit diberikan terapi tersebut. Nah, setelah itu kita bereskan alat, kita cuci tangan jangan lupa, kemudian buka sampiran, kemudian izin kepada keluarga pasien untuk meninggalkan ruangan pasien. Ibu, Bapak, pemasangan terapi oksigennya sudah selesai. Kalau ada apa-apa, kalau misalnya perlu bantuan, bisa panggil saya atau suster yang lain di nurse station. Kalau begitu, saya permisi Pak ya. Assalamualaikum. Kemudian kita keluar membawa alat-alat yang telah kita pakai dan tidak tergunakan.
Itulah tadi standar operasional pemberian terapi oksigen pada pasien dengan penurunan kesadaran, bisa menggunakan sungkup atau bisa menggunakan nasal kanul sesuai dengan keadaan pasien atau sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Nah, untuk penggunaan nasal kanul, oksigennya yaitu 1 sampai 5 liter bisa digunakan, itu 5 liter itu maksimalnya. Nah, kalau untuk sungkup itu bisa menggunakan bisa juga digunakan lebih dari 5 liter. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan pasien di lapangan. Demikianlah SOP terapi oksigen yang dapat saya sampaikan atau dapat saya praktekkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.